Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang perancangan aplikasi anti-bully. Mata kuliah pemodelan sistem berorientasi objek. Izin mengenalkan diri, di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Aryan Muhammad sebagai moderator. Lalu di sini ada Anissa Alicia, Fauzan Rakadiniar, Rizky Darmawan, dan Rojak Hidayat. Di sini ada latar belakangnya. Yang pertama, banyaknya kasus bullying. Di Indonesia, marak terjadi kasus bullying pada anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) merilis data bahwa sepanjang tahun 2022, setidaknya sudah terdapat lebih dari 226 kasus kekerasan fisik maupun psikis. Nah, termasuk perundungan yang jumlahnya terus meningkat hingga saat ini. Yang kedua, ada parahnya dampak bullying. Nah, dampak yang dialami oleh korban bullying yaitu mengalami berbagai macam gangguan yang meliputi kesejahteraan psikologis, di mana korban akan merasa tidak nyaman, takut, rendah diri, serta tidak berharga, dan menarik diri dari pergaulan, prestasi akademik yang menurun karena mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar, bahkan berkeinginan untuk bunuh diri daripada harus menghadapi tekanan-tekanan berupa hinaan dan hukuman. Yang ketiga, siswa tidak berani melapor. Tidak sedikit dari siswa itu takut untuk melapor dan bercerita langsung kepada guru dan orang tua terkait permasalahannya. Siswa lebih memilih untuk menyimpan masalahnya sendiri. Hal tersebut bisa memperburuk kondisi psikologis mereka. Lalu, di sini ada maksud dan tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui sistem pelaporan kasus bullying yang terjadi di SMP Negeri 1 Jatisari. Yang kedua, mencari solusi terhadap permasalahan dengan merancang sebuah aplikasi sebagai pemecah permasalahan. Yang ketiga, memfasilitasi siswa untuk melaporkan kasus bullying secara online. Yang keempat, memfasilitasi siswa untuk konsultasi terkait permasalahan bullying secara online. Lalu di sini ada ruang lingkup. Dalam perancangan aplikasi anti bully dibatasi hanya melingkupi mengenai yang pertama, melaporkan kasus bullying. Yang kedua, mengelola laporan siswa. Yang ketiga, konsultasi. Nah, di sini ada sistem berjalannya. Sistem berjalan use case diagram. Nah, sistem pelaporan kasus bullying. Di sini ada beberapa aktor, yaitu saksi, korban, guru BK, pelaku, orang tua korban, dan orang tua pelaku. Yang pertama, saksi melaporkan kasus bullying. Lalu guru BK memanggil saksi, korban, dan pelaku ke ruang BK. Lalu korban dan pelaku melakukan klarifikasi kejadian. Lalu yang berikutnya, guru BK menanyakan kepada terkait kebenarannya. Lalu saksi memverifikasi kebenaran dari kejadian tersebut. Lalu guru BK memberikan surat panggilan kepada orang tua. Setelah itu, orang tua korban dan orang tua pelaku menerima surat panggilan orang tua. Lalu orang tua korban dan orang tua pelaku mengunjungi sekolah. Lalu guru BK memberikan penjelasan mengenai kejadian. Lalu yang terakhir, orang tua korban, orang tua pelaku, dan guru BK melakukan diskusi mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rojak Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang activity diagram. Nah, di sini ada activity diagram pelaporan kasus bullying. Yang pertama, di sini ada saksi melaporkan kasus bullying, lalu ada guru BK memanggil saksi, korban, dan pelaku ke ruang BK. Nah, di sini ada elemen footnote. Nah, elemen footnote ini digunakan untuk membagi aktivitas yang paralel. Nah, di sini korban melakukan klarifikasi kejadian dan pelaku melakukan klarifikasi kejadian. Nah, di sini ada elemen join node. Elemen join node ini digunakan untuk menyatukan kegiatan yang paralel tadi. Nah, di sini guru BK menanyakan kepada saksi terkait kebenarannya, lalu saksi memverifikasi kebenaran dari kejadian tersebut. Nah, di sini ada activity diagram pemanggilan orang tua. Di sini guru BK memberikan surat panggilan kepada orang tua, lalu orang tua korban menerima surat panggilan orang tua dan orang tua pelaku menerima surat panggilan orang tua. Nah, di sini guru BK memberikan penjelasan mengenai kejadian, lalu guru BK melakukan diskusi mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku. Nah, di sini ada use case diagram sistem usulan. Di sini ada aktornya ada dua. Yang pertama ada siswa dan yang kedua ada guru BK.
Di sini siswa melaporkan kasus bullying, include-nya login. Jadi sebelum melaporkan kasus bullying, siswa ini harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini ada extend. Nah, extend ini digunakan untuk yang kegiatan opsional, jadi bisa dilakukan atau tidak. Nah, di sini extendnya ada kirim dan batal. Lalu di sini ada siswa bisa melihat laporannya. Nah, include-nya melaporkan kasus bullying. Jadi sebelum melihat laporannya, siswa harus melaporkan kasus bullying terlebih dahulu. Lalu di sini ada guru BK menerima laporan, include-nya login. Lalu guru BK melihat laporan semua siswa, include-nya login. Nah, di sini ada extend tambah, edit sama hapus. Nah, di sini guru BK sama siswa melakukan konsultasi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Darmawan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Ini untuk selanjutnya, di sini ada activity diagram melaporkan kasus bullying. Pertama, siswa melakukan login, terus pilih menu laporan, terus selanjutnya membuat laporan kasus bullying. Terus di sini guru BK menerima laporan dan guru BK juga menindaklanjuti laporan. Selanjutnya di sini ada activity diagram konsultasi. Pertama, siswa melakukan login, terus pilih menu konsultasi, terus siswa menuliskan pesan. Selanjutnya di sini guru BK menerima notifikasi pesan masuk. Terus guru BK juga membahas pesan. Di sini selanjutnya ada simbol decision apabila siswa mau menuliskan pesan kembali, pilih ya. Apabila mau mengakhiri konsultasi, pilih tidak. Selanjutnya di sini ada kelas diagram. Yang pertama, kelasnya siswa memiliki atribut NIS, nama, alamat, dan tanggal lahir. Untuk metodenya di sini ada tambah dan cetak. Sini satu siswa memiliki satu laporan. Laporan di sini memiliki atribut nama, kelas, nomor HP, tanggal pelaporan, deskripsi kejadian, dan metodenya di sini ada tambah, hapus, cetak, dan edit. Sini siswa juga satu siswa melakukan 1 sampai banyak konsultasi. Di sini konsultasi memiliki atribut ID, nama siswa, nama guru BK, dan tanggal konsultasi. Untuk metode di sini ada mulai dan akhiri. Untuk selanjutnya di sini ada guru BK. Guru BK di sini mempunyai atribut kode guru, nama, alamat, dan nomor HP. Untuk metodenya di sini ada tambah dan cetak. Di sini satu guru BK menangani 1 sampai banyak laporan, dan satu guru BK juga melakukan 1 sampai banyak konsultasi. Terima kasih ya. Perkenalkan, nama saya Fauzan Raka Junior. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Sini saya akan menjelaskan sequence diagram laporan. Di sini siswa membuka di form laporan, dan di form laporan akan tampil form. Setelah itu siswa menginput nama, kelas, nomor HP, tanggal, dan deskripsi kejadian. Setelah itu di sini mengambil data nama, data kelas, data nomor HP, data tanggal, dan deskripsi kejadian di laporan kontrol. Setelah itu data nama ditambahkan, data kelas ditambahkan, data nomor HP ditambahkan, data tanggal ditambahkan, dan data deskripsi kejadian ditambahkan di laporan. Yang kedua, ada sequence diagram menerima laporan. Di sini guru BK menerima laporan melalui pesan masuk di halaman utama. Setelah itu pilih menu laporan siswa dan melihat laporan siswa. Bisa juga edit dan hapus di laporan siswa.
Setelah itu di sini di laporan siswa ini diedit, kita mengambil data di laporan kontrol dan data diubah di laporan, dan hapus juga di sini, mengambil data dari laporan kontrol dan data dihapus di laporan. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Anissa Alicia. Di sini saya akan menjelaskan sequence diagram konsultasi. Di sini aktornya terdapat dua, yaitu siswa dan guru BK. Siswa pilih menu konsultasi dan masuk ke menu konsultasi. Lalu siswa kirim pesan ke halaman chat dan tambah pesan ke database konsultasi. Lalu guru BK akan menerima pesan dan membalas pesan ke halaman chat. Di sini terdapat looping atau pengulangan. Nah, di dalam looping ini terdapat kirim pesan, tambah pesan, menerima pesan, dan membalas pesan. Yaitu kegiatan ini dapat dilakukan berulang kali. Nah, di sini terdapat deployment diagram. Yang pertama terdapat node aplikasi dengan artefak aplikasi anti-bully yang terhubung melalui internet dengan node device yang artefaknya application mobile. Node device akan terhubung melalui HTTP ke node web server dengan artefak Apache. Node web server akan terhubung melalui DB Connect ke node database dengan artefak MySQL. Nah, dari pembahasan mengenai perancangan aplikasi anti-bully, dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi anti-bully memiliki peran penting dalam membantu mengatasi masalah bullying dengan menyediakan solusi yang memungkinkan pengguna untuk melaporkan kejadian bullying dan melakukan konsultasi yang diharapkan dapat memberikan bantuan kepada korban bully dan menjadikan lingkungan yang lebih aman. Dan sarannya yaitu aplikasi anti-bully tentunya akan memberikan inovasi dengan berbagai fitur baru untuk bahan penyempurnaan dan pengembangan aplikasi agar lebih mudah dan nyaman digunakan oleh user. Sekian dari saya, terima kasih.